Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dari kelas B mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2 dengan dosen pembimbing Bu Teti Handayani, STMA. Saya ingin mempresentasikan tentang hasil rancangan saya terkait dengan student cafe yang merupakan tugas akhir dari pada semester ini. Ada beberapa tahap, yakni ada tahap 1 yaitu identifikasi lokasi, penjelasannya, yang kedua penjelasan analisa site, yang ketiga penjelasan besaran ruang, yang keempat penjelasan tanah dan tampak bangunan. Kita masuk yang ke pertama, yakni identifikasi lokasi. Identifikasi lokasi pada rancangan student cafe saya ini berlokasi di gedung Visipol, areal gedung Visipol di Prodi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mataram, yang dimana itu dekat dengan pintu keluar dari Universitas Mataram. Jadi awal dari kenapa saya merancang student cafe ini adalah saya ingin membuat suatu student cafe dengan konsep yang menarik perhatian mahasiswa di sekitarnya, dan juga dengan tujuan mendesain ulang student cafe ini agar tercipta solusi dari masalah-masalah yang saat ini dikeluhkan oleh banyak mahasiswa di areal gedung Visipol. Kemudian lokasi bangunan ini terletak di areal gedung Visipol, yang dimana areal tersebut terbilang masih baru di Universitas Mataram dan tempatnya yang sangat strategis, yakni dekat dengan pintu exit universitas. Kemudian kita masuk pada masalah yang timbul pada saat ini adalah masalah yang terkait dengan desain yang tidak menunjukkan focal point atau kurang menarik bagi sebagian mahasiswa, dan tidak ada bukaan yang signifikan dikarenakan banyaknya sekat-sekat besi pada setiap bukaan di student cafe yang saat ini. Kemudian penataan kursi dan meja yang masih memberikan kesan sempit. Kemudian solusi yang saya ingin tawarkan yakni dengan merubah total keseluruhan desain student cafe ini serta materialnya dengan menambahkan jendela geser dan juga pintu geser yang lebih memudahkan untuk dibuka tutup, dan menghias taman agar ruang outdoornya juga bisa diekspos atau ditempati oleh berbagai mahasiswa agar tidak jenuh pada ruang interior saja. Kemudian masuk ke analisa site, yang dimana analisa site dari rancangan student cafe saya ini, analisa sirkulasinya sangat dinamis dikarenakan tempatnya yang strategis, yakni di sebelum pintu exit universitas. Kemudian dari segi view dari site ini yang paling memungkinkan untuk dan paling bagus juga untuk dilihat, yakni dari arah timur atau arah jalan utama dan arah tenggara, atau setelah masuk dari pintu utama universitas, dikarenakan itu merupakan view yang paling bagus. Kemudian iklim pada saat ini sudah sangat baik karena tempatnya dilindungi oleh banyaknya pohon di depan site-nya yang mengakibatkan suasana teduh yang sangat dominan. Kemudian analisa fungsinya, fungsi bangunan ini nantinya sebagai tempat makan juga memiliki fungsi tambahan, yakni sebagai tempat nongkrong sambil ngobrol santai, tempat diskusi, dan tempat ngerjain tugas bareng. Kemudian masuk ke analisa konsep desain, yang dimana konsep gubahan massa saya ini terbilang sederhana dan lebih mengutamakan kebutuhan pada site dan tapak, sehingga bentuk saya ini sangat sesuai bagi kebutuhan desain ulang nantinya. Kemudian ada konsep tampak dan beserta material yang pada gambar bagian bawah yang menunjukkan bahwa bangunan ini memiliki konsep yang natural, erat dengan lingkungan sekitar, dan juga terkesan simpel dengan material yang digunakan. Kemudian ada konsep pelayanan yang
yang juga sangat menarik karena di sini ada konsep pelayanan. Yang pertama itu pengunjung datang langsung ke meja kasir dan memesan apa yang ia mau, misalnya makanan ataupun minuman atau keduanya. Kemudian mengantri untuk mengambil pesanannya dan menunggu, dan setelah itu setelah pesanan datang di meja kasir, pengunjung langsung bayar di tempat dan membawa sendiri makanannya ke area tempat duduk yang mereka inginkan. Kemudian mereka bisa menikmati makanan sambil melakukan kegiatan tambahan yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian ini konsep zoning dari bangunan student cafe saya, yakni dimana di bagian kiri bawah ada tempat pengelola, kemudian ada tempat pengunjung. Di bagian belakang kiri ada ruang publik berupa taman bunga, dan di belakang tempat pengunjung juga ada taman beserta gazebo, dan di belakang taman lagi ada ruang privat, yakni gudang kebersihan bagi petugas kebersihannya. Terus kemudian ada toilet di bagian belakang ruang publik, yakni tamannya. Kebutuhan zoning ini sudah sesuai dengan dana yang akan saya tawarkan di bagian dana dan tapak bangunan nanti. Kemudian ada besaran ruang di step yang ketiga. Besaran ruang yang pertama itu isinya adalah tabel analisis kegiatan yang berisi tentang pelaku kegiatan, alur kegiatan, kebutuhan perabot, dan juga kebutuhan ruangnya. Di sini saya bagi menjadi 4, yakni ada kasir, pengunjung, food maker atau chefnya atau pembuat makanan. Yang keempat ada cleaning service-nya. Kemudian ada tabel kedua yang berisi analisa kebutuhan atau persyaratan ruang. Yang di sini berisi ruang, pelaku kegiatan, syarat ruang, sifat ruang. Di sini saya bagi menjadi 7 bagian, yakni ada ruang makan outdoor yang pelakunya pengunjung, ruang makan indoor, ruang kasir dan tempat order sekaligus tempat order. Kemudian ada dapur dan pantry bagi food makernya. Kemudian ada toilet bagi pengunjung, ada toilet umum khusus pengunjung sebanyak dua ruang. Kemudian ada satu ruang untuk toilet untuk pengelola kafe. Kemudian bagi yang nomor 6 ada taman dan gazebo bagi untuk pengunjung bisa menikmati di area outdoor. Yang ketujuh ada gudang untuk cleaning service. Dan di sini ada beserta sifat-sifat ruangnya. Yang tadi ruang makan tuh publik sama yang outdoor maupun indoor. Kemudian ada ruang kasir itu semi privat, ruang dapur itu service, kemudian toilet itu semi privat, kemudian taman dan gazebo publik, dan yang terakhir itu ruang service gudang. Kemudian yang ketiga itu tabel analisa besaran ruang. Yang di sini saya bagi menjadi 6 bagian, yakni ada ruang outdoor dengan luasan 25 meter persegi. Yang kedua ada ruang indoor dengan luasan 18,72 meter persegi. Yang ketiga ada pantry dengan luasan 7,2 meter persegi. Yang keempat ada ruang kasir dan etalase untuk makanan ringannya 9,6 meter persegi. Yang kelima ada dapur ada sebesar 11,2 meter persegi, dan yang terakhir ada toilet dengan luasan 9 meter persegi. Jadi total semuanya ada sekitar 99 meter persegi. Kemudian yang terakhir ini pada bagian besaran ruang ada diagram bubble dan matriks hubungan ruang.
dimana diagram bubble-nya ini sesuai dengan konsep zoning tadi, dimana di bagian kiri ada untuk ruang pengelola, bagian tengah dan juga kanan untuk ruang pengunjung, kemudian yang di bagian belakang juga untuk publik buat pengunjung, dan di bagian kiri atas untuk area semi privat bagi berupa toilet, dan kemudian di belakang gazebo ada gudang merupakan ruang privat yang hanya dikunjungi oleh cleaning service. Kemudian bagian keempat yakni denah dan tampak bangunan. Ini merupakan denah dan tampak bangunan rancangan student cafe saya. Denahnya bisa lihat pada saat area masuknya hanya lewat pintu bagian kanan yang merupakan pintu geser. Pintu geser masuk dan ketemu dengan ruang makan yang di indoor, kemudian di sebelah kiri langsung menuju ke sebelah kiri dan di sebelah kiri bawah itu tempat kasir, langsung memesan dan mengantri juga langsung bayar di situ. Kemudian di tengahnya ada dapur sebagai ruang servis, yang di sebelah dapur di bagian atas kiri atas ada pantry, tempat menyimpan makanan dan juga tempat menjaga makanan agar tetap dalam kondisi baik. Kemudian sebelum masuk ruang indoor, di sebelah kanan dan kirinya ada wastafel area, tempat mencuci tangan bagi yang ingin makan menggunakan tangan. Kemudian ada di sebelah kiri wastafel ada ruang outdoor, dan juga di wastafel sebelah kanan ada ruang outdoor juga di sebelah atas. Kemudian ini tampak depannya dengan tingginya 5,8 meter. 5,8 meter itu tinggi yang sebelah kiri. Kemudian tinggi yang sebelah kanan tuh ada 3 meter. Atapnya saya bikin miring seperti ini karena untuk menyesuaikan kebutuhan desain dan menyesuaikan kondisi tapak yang sesungguhnya. Kemudian panjang kemiringannya ada 20 derajat. Terus panjang atapnya 1120. Kemudian di bawahnya itu panjang tapak depannya 9,4 meter. Ini berdasarkan skala 1:100. Bagian bawah atapnya terbuat dari bata merah yang diekspos untuk outdoor yang lebih agak terang warnanya. Kemudian jendelanya jendela geser. Kemudian terus ada hiasan pagar untuk sebagai penutup ruang outdoornya. Kemudian pintunya juga pintu geser. Terus untuk ininya untuk kolomnya coran semen. Kemudian ini tampak belakangnya sama seperti tampak depan. Bagian yang kosong ini saya tambahkan wallpaper berupa kayu merbau yang merupakan kayu yang kelas 1 sebagai wallpaper bagi tulisan yang ada di tampak depan. Nah, seperti ini contohnya wallpaper kayu merbaunya. Nanti seperti nanti tulisannya berada di atasnya dengan ada kisi sedikit, jarak sedikit. Kemudian ini mungkin bata merah Bali, dan konstruksi atapnya baja ringan dengan penutup atapnya berbahan metal. Kemudian ini denah untuk dong kebersihannya, ada 1 meja untuk 2 orang. Kemudian ada etalase kaca untuk menyimpan sabun
sabun dan pembersih toilet. Kemudian ada lemari besi untuk menyimpan sapu, alat pel dan sebagainya. Kemudian dana toilet yang seperti dana toilet pada umumnya, berukuran 1,5 kali 1,75, sedangkan dana gudangnya tadi 2 kali 2. Kemudian ini ada tampak sampingnya sama ada hiasan pagar di luar untuk membatasi area outdoor dengan area luar, area jalan. Kemudian ada jendela geser dan pintunya juga pintu geser. Kolomnya tadi kolomnya berupa coran semen. Ini atap penutup metal yang ada di penutup atap baja ringan jenisnya. Kemudian ada kitchen set sebanyak 2 unit bagi dapur. Kemudian ada lemari besi untuk gudang kebersihan sebanyak 1 unit. Kemudian ada kaca 3 unit, 2 di kasir dan 1 di kebersihan. Kemudian ada rak besi sebanyak 3 unit, 2 di pantry dan rak besinya 2 unit, 2 di pantry, dua-duanya di pantry. Kemudian kursi bulat seperti pada gambar sebanyak 28 unit karena totalnya kan 30. Dan kemudian 2 orangnya lagi ada di gazebo nanti sebagai sisanya. Kemudian ada meja untuk 4 orang sebanyak 5 unit karena tertera pada sebanyak 5. Kemudian ada meja untuk 2 orang sebanyak 5 unit pada cafe dan 1 pada gudang kebersihan sebagai tempat cleaning service-nya duduk. Dan kemudian untuk total luas site-nya sebesar 99 meter persegi. Lanjut, ini beberapa foto site bangunan pada keadaan sekarang atau kondisi sekarang yang memiliki parkir yang sangat luas. Kemudian tamannya memiliki lampu taman dan juga desainnya yang sangat monoton atau kurang memiliki focal point. Nanti bagian tembok putihnya ini saya rubah menjadi materialnya menjadi bata merah dengan tetap mempertahankan kolomnya juga saya akan bikin bata merah yang diekspos. Kemudian untuk jalannya akan saya biarkan dengan menambahkan di temboknya ini ada tanaman merambat atau tanaman gantung agar tertutupi cat temboknya ini yang sudah pudar tidak terlalu terlihat. Kemudian ini terlalu banyak kisi sehingga tidak ada bukaan yang benar-benar bukaan full, tapi dibatasi oleh kisi-kisi yang sangat terlalu banyak, bukan sangat mengganggu. Kemudian ada ini tamannya, terlihat gazebo yang saya akan diamkan dan tidak rubah tempatnya. Kemudian saya cuman rubah sedikit jenis-jenis tanamannya berupa bunga, dan penataan tamannya akan saya atur biar sedikit lebih banyak menonjolkan tanaman dan memiliki sedikit ground floor yang berupa rumput. Kemudian ini dari sisi sebelah kiri tamannya, banyaknya taman yang dekat dengan tembok untuk menutupi udara cat pada tembok. Dan sedikit ada jalan di sebelah kiri. Dan itu saja mungkin dari saya presentasinya. Jika ada yang kurang mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.